Dan pemirsa, kita menuju ke agenda ekonomi, di antaranya ini mayoritas didominasi oleh agenda dari China. Ada investasi aset tetap China year on year dan juga di bulan September. PDB China year on year, produksi industri China, penjualan retail China, tingkat pengangguran China, dan penanaman modal asing China. Dari Amerika Serikat, Raja Anggaran Federal Amerika Serikat dan inventory minyak mentah. Kemudian dari Eropa, IHK inti Uni Eropa, dan juga pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Bergeser pemirsa ke agenda emiten, dari dalam negeri ada Arna RUPS, PNGO RUPS, ASGR DPS dividen tunai interim, SMMTX dividen tunai. Dan pemirsa, update dari Bursa Asia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Kami capture beberapa menit yang lalu. Nikkei melemah 0,37%, Straits Times melemah 0,62%, Kospi melemah 0,21%, Hang Seng melemah 0,25%. Semuanya tampaknya di awal perdagangan pagi hari ini bergerak di teritori negatif. Dan pemirsa, pada pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Bapak Hans Kui yang merupakan pengamat pasar modal. Pak Hans, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Hans. Kalau kita lihat baru saja data grafis dari pembukaan Bursa Asia, cenderung kami capture beberapa menit yang lalu ini rata-rata bergerak di teritori negatif, khususnya untuk bursa-bursa yang menjadi acuan, misalnya Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan juga dari Hong Kong. Peluangnya untuk indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini, apakah juga kemungkinan akan mengikuti arah dari, mengingat ya semalam bursa dari Amerika Serikat juga variatif cenderung flat? Ya, memang kalau kita lihat kemungkinan pasar agak sedikit flat ya pergerakannya. Pelaku pasar kita pikir berhati-hati gitu. Kalau kita lihat kemarin bursa Eropa mayoritas juga melemah menyusul laporan keuangan korporasi di sana yang mengecewakan gitu. Sedangkan bursa Amerika memang sedikit terbantu karena laba korporasi cukup bagus, tetapi koreksi terjadi di Nasdaq ya. Kalau kita lihat rencana pelarangan chip tadi ya yang ingin dilakukan pemerintah Amerika ke Tiongkok itu menyebabkan sentimen yang negatif. Biarpun laba korporasi di sana cukup bagus gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan pasarnya nggak terlalu terkoreksi. Jadi sebenarnya berita utamanya adalah memang global hati-hati gitu ya, dan mencermati event laporan keuangan yang sangat mempengaruhi pasar. Tapi secara umum sentimennya sedikit negatif gitu ya, karena konflik yang terjadi di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga minyak bergerak naik lebih tinggi. Oke, lantas harga minyak kecenderungannya akan seperti apa saat ini? Apakah kalau kita lihat naik ya, tetapi agak di tengah kekhawatiran nih, apakah konflik di Timur Tengah akan berlangsung, kemudian juga ada faktor dari aktivitas perminyakan Venezuela yang kemungkinan akan kembali menambah jumlah pasokan setelah sempat di-ban oleh Amerika Serikat di tahun 2019 kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian juga negara-negara OPEC kayaknya mengatakan juga akan meningkatkan produksi kalau memang itu diperlukan, itu disampaikan oleh CEO dari Aramco. Akan berdampak cukup signifikan juga kan ya ke emiten-emiten yang secara jangka pendek ini memanfaatkan momentum penguatan harga komoditas. Nah, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh para investor khususnya retail Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat saat ini minyak ini jadi perhatian gitu ya. Sebenarnya Amerika itu cadangan minyaknya sangat rendah ya. Jadi waktu periode COVID minyak negatif Amerika sempat isi stoknya banyak sekali. Tetapi ketika harga minyak melambung tinggi, Amerika melepas sebagian cadangan mereka untuk menurunkan harga minyak global gitu. Nah, saat ini ketika Amerika ingin loading kembali minyak untuk inventory mereka, harga minyak cukup tinggi gitu ya. Minggu-minggu sebelumnya sempat minyak turun banyak gitu ya, sampai 84 gitu ya, ketika Amerika menunjukkan cadangan dia meningkat, kemudian puncak dari demand minyak dalam negeri Amerika rendah, tapi terjadi konflik di Timur Tengah ya yang memicu kenaikan harga minyak gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat, pertama Amerika berusaha supaya Venezuela bisa
memberikan pasokan mereka kembali ke pasar gitu ya. Biarpun masalah di Venezuela adalah mungkin butuh investasi lagi gitu ya untuk mengembalikan pasokan mereka ke pasar. Jadi mungkin butuh waktu untuk itu. Kemudian Amerika terlihat tidak berani memberikan sanksi pada Iran karena kalau pasokan Iran menghilang itu kemungkinan minyak akan naik ke atas gitu ya. Biarpun ada tuduhan-tuduhan keterlibatan Iran dalam konflik di Timur Tengah gitu. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya Amerika untuk menurunkan harga minyak gitu ya. Pertama untuk cadangan mereka sendiri, yang kedua adalah untuk menekan inflasi gitu ya. Karena kalau minyak bergerak naik, khawatirnya inflasi akan tetap tinggi gitu. Nah, melihat hal ini kalau kita lihat minyak mungkin akan cenderung agak flat pergerakannya ya, dan pelaku pasar tentu menunggu eskalasi yang terjadi di Timur Tengah karena terlihat ada upaya kunjungan Biden dan banyak negara-negara berusaha meredam supaya konflik Timur Tengah ini tidak meluas dan segera berakhir. Oke, lantas bagi yang sudah berinvestasi khususnya di sektor-sektor energi ini memanfaatkan peluang jangka pendek sebaiknya apa yang dilakukan? Ya, ini memang terpaksa kita harus melakukan trading dulu ya di sektor energi gitu ya. Memang sentimennya positif sesudah ada konflik yang terjadi, cenderung harga minyak tinggi. Kemudian kita juga melihat dunia memasuki musim dingin gitu ya. Jadi tentu komoditas energi cenderung bergerak positif gitu. Tetapi tentu juga kita harus memperhatikan juga bahwa global economic relatif melambat gitu ya, dan ini tentu menyebabkan di jangka panjang mungkin tidak akan terlalu bullish pergerakannya. Jadi lebih baik dilakukan trading gitu ya, posisi untuk komoditas energi sendiri. Oke, trading untuk posisi komoditas.